Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ya, yang masih akan membahas tentang mata kuliah workshop auditing. Dan kali ini saya akan membahas tentang bab 7, yaitu mengenai siklus persediaan. Jadi langsung aja kita masuk ke materinya. Tujuan pembelajaran kita untuk bab ini adalah yaitu pertama ya, kelanjutan respon terhadap resiko yang telah dilakukan pada proses risk assessment pada akun persediaan. Kemudian yang kedua, menyelesaikan prosedur tambahan atas respon terhadap resiko yang terdeteksi. Nah, berdasarkan tanggapan risiko audit, auditor membuat prosedur tambahan di luar prosedur standar ya, untuk menanggapi resiko audit yang teridentifikasi. Dan berikut ini adalah prosedur tambahan untuk menanggapi resiko audit yang teridentifikasi tersebut. Nah, di sini auditor akan melakukan pengujian ya atas asersi manajemen terhadap resiko audit teridentifikasi atau valuation net ya. Nah, di sini diminta untuk menentukan apakah penilaian atas persediaan telah tepat sesuai dengan harga yang lebih rendah antara nilai realisasi bersih dengan nilai perolehan persediaan dan secara konsisten diterapkan seperti periode sebelumnya. Nah, landasan teori PSAK 14 ya mengenai persediaan, di mana di sini pada paragraf 9 persediaan diukur pada mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih ya. Dalam PSAK 14 pada paragraf 6 ya, bait kedua itu menjelaskan bahwa nilai realisasi bersih atau net realizable value ya adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangin estimasi biaya penyelesaiannya dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Nah, ini ada data dari klien ya, dimana di sini mengenai tentang ringkasan ya persediaan. Yang pertama ada bahan baku sebesar 9,8 miliar ya. Ada bahan dalam proses ya sebesar 2,2 miliar dan juga ada persediaan barang jadi sebesar 2,6 miliar, suku cadangnya sebesar 617 juta sekian ya. Nah, total persediaan persediaannya adalah sebesar 15,3 miliar ya. Kemudian persediaan barang jadi yang diuji NRV ya, itu sebesar 1,5 miliar untuk sampelnya. Dan ini persentase persediaannya yang diuji sebesar 59,71%. Dan di sini ada data persediaan barang jadi yang sudah didapatkan dari klien, ada sekitar 21 barang ya, 21 jenis barang. Dimana di sini ada kode-kodenya juga ya, kemudian ada nama barangnya, ada kuantitinya ya, ada harga dari masing-masing penjualannya, dan juga ada total dari harga persediaannya itu sendiri. Oke, kemudian tugas mahasiswa ya. Di sini diminta buatlah perhitungan pengujian atas persediaan barang jadi. Selisih antara NRV atau sampel tersebut harus dibuatkan jurnal penyesuaian ya, dengan extrapolate dari total sampel pengujian. Jadi jika ada selisih atas NRV ini terhadap sampel tersebut harus dibuatkan jurnal penyesuaian. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Oke, jawaban yang disarankan adalah, nah di sini auditor menggunakan sampel untuk pengujian NRV ya atas persediaan barang jadi klien ya. Dan berikut ini adalah sampel dan pengujian NRV persediaan barang jadi. Jadi di sini auditor akan melakukan perhitungan ulang ya dengan membuat tabel, kemudian data dari klien tinggal kalian masukkan ke dalam tabel ini ya. Kemudian kalian diminta untuk mengisi NRV-nya ya, NRV, note, dan total impairment-nya. Nah, mencari NRV ini adalah harga jual ya. Jadi harga jual yang pertama ini itu dikurangin dulu dengan biaya packing, kemudian dikurangin juga dengan biaya penjual per unitnya. Nah, jika ada ya nantinya hasilnya akan dibandingkan dengan harga awalnya.
Nah, ini kita dapat ya nilai dari NRV-nya setelah kita hitung. Kemudian lanjut lagi ke tabel note-nya ya. Nah, tabel note ini akan kalian isi dengan keterangan not impair atau impair ya. Jadi not impair ini tidak ada penurunan nilai ya, sedangkan impair ada terdapat penurunan nilai pada persediaan ya. Nah, ini bisa kalian lihat ya, jika angka harga persediaan lebih rendah dari NRV ya, maka beri keterangan not impair. Jika sebaliknya, beri keterangan impair ya. Jadi paham sampai sini. Nah, kemudian lanjut lagi ke total impairment ya. Nah, total impairment ini adalah angka dari NRV ini kalian kalikan dulu dengan kuantiti persediaannya. Nah, setelah kalian dapatkan hasilnya, kemudian kalian bandingkan dengan total harga persediaan yang awal. Nah, itu akan kalian dapatkan selisihnya. Jadi di sini yang kalian fokuskan hanya angka NRV yang lebih rendah dibandingkan dengan angka harga persediaan yang awal. Sedangkan angka NRV yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga persediaan yang awal itu kalian kosongkan. Karena kita hanya melihat angka penurunan nilai persediaannya saja. Nah, total dari impairment bisa kita dapatkan yaitu sebesar 68 juta sekian ya. Kemudian kalian masukkan di bawahnya ya dengan memberikan keterangan lagi seperti total populasi persediaan barang jadi. Ini bisa kalian dapatkan di data sebelumnya ya, sebesar 2,6 miliar. Kemudian total sampel juga bisa kalian dapatkan di sebelumnya ya, 1,5 miliar. Presentasi total sampel sebesar 59,71%. Ini dapat dari mana ya angkanya? Total sampel dibagi total populasi dikali 100 ya, sehingga mendapatkan hasil presentasinya ya. Berapa persen sih auditor mengambil sampelnya ya, sebesar 59,71%. Kemudian di bawahnya lagi ada total impairment sampel yaitu sebesar 68 juta sekian. Dan kemudian total extrapolate impairment yaitu 100%. Untuk menghitungnya adalah total impairment sampel ya dibagi persentase total sampel dikali 100, yaitu 68 juta sekian dibagi 59,71% dikali 100 sama dengan 114 juta sekian. Nah, nilai ini yang akan dijadikan atau dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian atas NRV persediaan, di mana debitnya yaitu harga pokok penjualan sebesar 114 juta sekian dan kreditnya mengurangi persediaan ya, yaitu sebesar 114 juta sekian. Nah, jurnal penyesuaian audit NRV ini menggunakan COGS method ya. Setelah itu kalian membuat kesimpulan ya. Jadi berdasarkan pengujian detail yang telah kalian lakukan ya, di sini kalian membuat kesimpulan bahwa nilai persediaan setelah penyesuaian audit telah dicatat dengan sesuai. Oke, selesai ya. Sampai di sini kuliah untuk mata kuliah WS Audit atau workshop audit ya. Selamat mengerjakan. Jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi saya ya. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.